Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Bersama saya Dr. Heni Sri Mulyani, MSI. Nah, di pertemuan kali ini ya, kita akan melanjutkan hasil pengumpulan data yang sudah kita coba di pertemuan yang sebelumnya. Jadi data yang sudah terkumpul itu bagaimana sih cara kita menyajikannya? Jadi pertemuan ini, hari ini tuh kita akan membahas teknis penyajian data yang diperlukan bagi peneliti yang sudah melakukan proses pengumpulan data, sehingga data yang sudah terkumpul bisa menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Oke. Hasil pengumpulan data yang bersumber dari populasi atau sampel jika digunakan untuk keperluan informasi baik berupa laporan, analisis hasil penelitian hendaknya diatur, disusun, disajikan dalam bentuk yang jelas dan komunikatif dengan penyajian yang menarik bagi publik atau bagi umum yang membacanya atau melihatnya. Nah, secara umum ada beberapa cara ya untuk menyajikan data dalam statistika ya yang sering digunakan, yaitu bisa dalam bentuk tabel atau daftar, bisa juga diagram atau grafik, dan juga bisa berupa nilai ukuran. Banyak ragam ukuran yang bisa kita sajikan, tergantung penelitiannya seperti apa. Oke, secara umum bahwa teknik penyajian data itu kalau kita kategorikan itu ada 4. Bisa dibuat tabel, bisa dibuat grafik, bisa dibuat diagram, bahkan bisa dicari berbagai macam ukuran. Nah, kita susuri satu-satu. Kalau dibuat tabel, maka kita bisa menyajikannya dalam bentuk tabel klasifikasi, tabel kontingensi, tabel atau daftar distribusi frekuensi, ya, bisa dalam bentuk relatif maupun dalam bentuk kumulatif. Kemudian bisa juga dibuat dalam grafik. Biasanya grafik ini ya dibuat berdasarkan data dari daftar distribusi frekuensi. Dibuat grafiknya bisa dalam bentuk histogram, bisa dalam bentuk poligon frekuensi, bisa dalam bentuk mozaik atau GIF. Kemudian data yang sudah kita kumpulkan bisa juga dibuat dalam bentuk diagram. Bisa diagram batang, garis, lambang, lingkaran, peta, pencar, dan yang lainnya. Bisa dalam bentuk campuran. Kemudian ukuran atau nilai-nilai atau statistik ya. Bisa ukuran gejala pusat, ukuran penempatan, ukuran dispersi, atau ukuran lain, koefisien asosiasi, koefisien korelasi, dan banyak lagi. Itu ya, kita bisa memilihnya mana menyajikan datanya, dalam bentuk tabel, grafik, diagram, ukuran, atau kita modifikasi ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita coba satu-satu dalam bentuk tabel aja dulu ya. Oke, tabel atau daftar klasifikasi kita runut satu-satu ya. Biasa digunakan untuk bermacam keperluan di bidang ilmu sosial, ilmu eksak ya, dan lain-lain untuk menginformasikan data hasil penelitian. Nah, biasanya tabelnya itu baku ya. Sebuah tabel itu wajib ada judul. Kalau tabel itu biasanya judulnya di atas. Ya, judul tabel. Ada juga si tabel itu biasanya terdiri dari baris dan kolom. Ada baris-baris, ada kolom-kolom. Nah, berarti ada judul baris, ada judul kolom. Pertemuan antara baris dan kolom itu namanya sel. Ya, sel. Nah, sel ini biasanya berisi hasil observasi. Nah, ya. Nah, untuk tabel yang dalam bentuk umum biasanya judul tabel itu dibuat sedemikian rupa
biasanya dalam bentuk kapital, dia harus simetris di antara tabel yang kita buat. Kemudian judul kolom atau judul baris itu biasanya harus lebih sederhana dibuatnya, ya, tidak terlalu panjang atau juga tidak terlalu pendek. Nah, sel-sel itu biasanya berisi data hasil observasi. Dan biasanya yang nggak boleh lupa sebuah tabel itu di bawahnya itu selalu ada sumber. Jadi data ini sumbernya dari mana? Nah, bentuk umumnya bisa nanti dilihat ya di PPT yang nanti Ibu sajikan. Karena kalau dalam bentuk narasi kadang-kadang sulit untuk mencernanya atau menggambarnya ya. Oke, nanti dilihat di PPT yang Ibu berikan. Kemudian kalau tabel klasifikasi itu ya pembuatannya tergantung peneliti. Bisa sederhana satu klasifikasi. Jadi dia hanya berupa kolom saja, ya. Bisa juga dalam bentuk yang sedikit variasi, 2 klasifikasi, artinya mungkin ada baris dan kolom yang tadi, ya. Baris itu buat klasifikasi ke-1, kolomnya untuk buat klasifikasi kedua. Pertemuan baris dan kolom itulah observasi. Bisa nggak 3 klasifikasi? Boleh, 3 klasifikasi juga. Nanti tabelnya tetap baris kolom, tapi di antara baris ada sub-subnya lagi, di antara kolom ada sub-subnya lagi, dan di antara pertemuan itu adalah jadi semakin banyak sel-selnya. Semakin banyak klasifikasi yang dibuat dalam sebuah tabel, artinya tabel itu akan semakin teliti, semakin rinci, dan kita juga akan mendeskripsikannya akan semakin lebih jelas dan rinci. Ya, oke, tabel-tabel ini kalau dinarasikan tuh kan kadang-kadang nggak terbayang gitu ya. Jadi boleh nanti dilihat, dicek, atau dilihatlah dari berbagai macam sumber. Gimana sih cara bikin tabel klasifikasi atau daftar klasifikasi? Ya, bisa kolom-kolom saja, bisa baris-baris saja, bisa baris dan kolom, tergantung berapa klasifikasi. Oke, contoh-contohnya banyak ya, bisa dilihat. Misalnya ini tabel baris kolom ya, tentang tabel tentang ada golongan umur, kemudian ini adalah komposisi penduduk misalnya ya, untuk beberapa tahun terakhir ini ada golongan umurnya, ada tahun misalnya tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Golongan umur kurang dari 1 tahun misalnya ya, 1 tahun sampai misalnya batita, balita, anak-anak, remaja, misalnya golongan umurnya kategorinya seperti itu. Nah, tahun 2020 tuh ada berapa nih di penduduk Kota Bandung nih yang umurnya batita bawah 3 tahun dan seterusnya. Itu bisa tabel tersebut bisa kita jelaskan, bisa kita deskripsikan secara baik ya, tergantung dari angka-angka yang ada dalam atau data observasi yang ada dalam tabel tersebut. Dan biasanya mendeskripsikannya itu diambil yang ekstrim ya, yang tinggi atau yang paling rendah untuk pendeskripsiannya, analisisnya. Ya, oke, itu salah satu contoh ya dalam bentuk 2 golongan umur dan tahun. Kemudian bisa juga contoh tabel klasifikasi yang lain ya. Misalnya tabel ini akan menjelaskan tentang jenis kelamin ya, dilihat dari jenjang pendidikannya. Jenis kelamin kita punya 2 kategori, laki-laki perempuan. Jenjang pendidikan misalnya dari mulai lulusnya SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, berarti kita bisa mendeskripsikan ya. Mana nih yang nilainya paling tinggi? Laki-laki dengan tingkat pendidikannya apa? Atau perempuan dengan tingkat pendidikan yang mana? Itu yang biasanya dideskripsikan. Dengan jangan lupa dalam sebuah tabel selalu ada judul tabel, judul baris, judul kolom, dan sumber ya. Oke, agar tabel yang kita sajikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, yang contoh yang ketiga ya, bisa dilihat nanti di PPT Ibu ya. Oke, responden misalnya dilihat dari jenis kelaminnya, bagian pekerjaannya atau departemen atau misalnya instansi gitu ya. Nah, jenjang pendidikan berarti itu ada 3 kategori ya.
Dilihat dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dilihat dari bagiannya, misalnya bagian keuangan, bagian pemasaran atau bagian yang lainnya, dan jenjang pendidikannya misalnya SMA, D3, perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu ada diploma, bisa S1, S2 dan seterusnya. Kalau dibuat tabel itu akan menarik ya. Nanti pertemuan-pertemuan itu yang nanti kita deskripsikan ya. Bentuk tabel itu umumnya seperti itu, tabel klasifikasi. Tapi kita tidak melihat misalnya keterkaitan antara masing-masing klasifikasi dianalisis lebih jauh. Tidak kalau untuk tabel klasifikasi. Kita cukup mendeskripsikan saja ya angka-angka yang ada di setiap sel ya. Angka-angka yang ada di dalam sel biasanya yang diambil dari yang ekstrim yang kecil atau ekstrim yang paling besar. Tuh ya, tuh tabel klasifikasi 1. Kemudian kalau kita ingin menyajikan data dalam bentuk tabel lainnya, bisa ke tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi ini adalah tabel khusus hanya untuk 2 variabel ya, di mana masing-masing variabel punya bagian-bagiannya lagi. Jadi tabel kontingensi itu mirip dengan tabel klasifikasi untuk 2 variabel. Hanya bedanya untuk tabel kontingensi itu analisisnya akan lebih detail lagi. Karena tabel kontingensi itu bisa digunakan untuk menganalisis hubungan di antara variabel yang ada di antara kedua variabel tersebut. Kalau tabel klasifikasi tidak, hanya untuk dideskripsikan saja. Tapi kalau untuk tabel kontingensi kita bisa analisis lebih jauh lagi. Ya, itu istimewanya tabel kontingensi. Oke, untuk tabel kontingensi kita ada bahasan khusus pada pertemuan yang akan datang, dianalisis hubungan di antara 2 variabel yang kualitatif. Masih ingat nggak variabel kualitatif? Ya, variabel yang dalam bentuk kategori, minimal 2 kategori yang berbeda atau dalam bentuk kategori yang berjenjang. Jadi untuk variabel kualitatif analisisnya bisa lebih jauh, analisis hubungannya ya. Oke, kita ketemu di pertemuan yang akan datang ya, di analisis hubungan di antara 2 variabel dan ketemu dengan tabel kontingensi. Oke, kemudian ya, kalau contohnya banyak bisa dilihat bisa dilihat dicari di online ya, atau dari buku-buku rujukan ya. Tabel klasifikasi itu bisa kategorinya itu minimal 2. Artinya kalau minimal 2 bisa lebih dong, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Contohnya tabel yang dalam bentuk untuk tabel klasifikasi tabel kontingensi maaf ya. Media yang sering dikonsumsi oleh mahasiswa jurnalistik misalnya bisa media cetak, media elektronik, media online, itu kan 3 kategori ya gitu. Nah, kemudian mahasiswa jurnalistik kan ada yang laki-laki perempuan. Nah, misalnya ibu ingin tahu apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan media yang dikonsumsi. Nah, jadi kalau di kepala kita muncul pertanyaan seperti itu, maka sebaiknya dibuat tabel kontingensi. Karena selain bisa dideskripsikan, kita bisa menganalisis lebih jauh lagi. Ada nggak hubungan? Ya, seperti apa kalau ada? Rendah, erat, atau tidak? Ya, nah, jadi kegunaan tabel kontingensi ini ya, kita bisa mendeskripsikan tabel tersebut dan bisa juga digunakan untuk mencari erat hubungan di antara kedua variabel. Jadi istilahnya kita bisa mencari namanya koefisien kontingensi atau koefisien asosiasi, atau kalau jenjangnya nanti skala pengukurannya ordinal, maka kita bisa mencari koefisien rank korelasi, erat hubungan di antara 2 variabel yang skalanya ordinal. Abstrak ya, mangga nanti dilihat lagi ya, skala pengukuran yang di pertemuan sebelumnya pernah ibu bahas ya. Nah, kira-kira itu tabel kontingensi ya untuk pengenalan. Karena kalau untuk bahasan lebih jauhnya nanti kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Kemudian ada satu lagi daftar selain tabel kontingensi atau tabel klasifikasi, ada satu lagi daftar distribusi frekuensi. Ini paling banyak juga digunakan
ya, daftar distribusi frekuensi. Ya. Nah, daftar distribusi frekuensi ini biasanya adalah penyusunan data dimulai dari data terkecil sampai data terbesar, ya, yang terdistribusi ke beberapa kelompok atau beberapa kelas, gitu ya. Daftar distribusi frekuensi itu seperti itu. Sebuah daftar yang datanya kita urutkan dari kecil sampai ke besar, kemudian data tadi itu terdistribusi ke kelas-kelasnya atau ke kelompok-kelompoknya, ya. Nah, daftar distribusi frekuensi ini bisa dalam bentuk frekuensinya relatif dalam bentuk persen, bisa dalam bentuk frekuensi yang absolut, dan juga bisa di dalam bentuk yang daftar distribusi dalam bentuk kategori atau dalam bentuk numerik, ya. Nah, contohnya nanti akan Ibu berikan di PPT, ya. Nah, kalau Ibu paparkan di sini mungkin hanya dalam bentuk narasi, ya. Nah, daftar distribusi frekuensi dalam bentuk kategori itu seperti ini. Ada sebuah daftar, ya. Nah, judulnya aktivitas dan ada 2 kolom. Ada kolom aktivitas dan kolom frekuensi. Nah, aktivitas itu misalnya kategorinya menonton televisi, membaca buku, chatting, misalnya traveling, misalnya ya, belanja dan lain-lainnya. Itu berarti kita bisa membuat daftar distribusi dalam bentuk kategori-kategori. Nah, misalnya mahasiswa di jurnalistik ini ada berapa nih? Ada 80. Nah, siapa sih yang aktivitasnya menonton televisinya lebih sering perharinya atau per bulannya misalnya sekian orang, yang baca buku berapa gitu. Nah, itu kita bisa sajikan. Itu adalah data distribusi frekuensi dalam bentuk kategori, ya. Tuh, banyak contohnya bisa dicari. Kemudian daftar distribusi yang dalam bentuk numerik. Nah, berarti namanya juga numerik, dalam bentuk angka, ya. Oke, daftar distribusi frekuensi dalam bentuk angka itu biasanya ada beberapa kolom nih yang harus kita isi. Ada kolom-kolom kelas interval, batas kelas interval, frekuensi, titik tengah, gitu ya. Kemudian ada frekuensinya bisa relatif, frekuensi dalam bentuk absolut atau dalam bentuk relatif dalam bentuk persen, ya. Oke, ini nanti kita bahas tersendiri ya dalam pertemuan di kelas secara luring, ya. Oke, kita latihan gimana sih cara bikin daftar distribusi frekuensi, ya. Oke, nanti Ibu pandu ketika kita ketemu di kelas. Nah, secara umum daftar distribusi frekuensi ini bisa digunakan, ya, untuk analisis data deskriptif, ya. Kemudian daftar distribusi frekuensi ini juga bisa digunakan untuk mencari ukuran-ukuran statistik. Nah, ukuran statistik itu banyak. Ada ukuran gejala pusat, berarti berbagai macam rata-rata bisa kita cari di daftar distribusi frekuensi. Kemudian bisa kita cari juga ukuran penempatan yang terdiri dari median, kuartil, desil, persentil, bisa dicari dari daftar distribusi frekuensi ini dan ukuran lainnya. Bahkan dari daftar distribusi frekuensi ini, ya, diagram bisa kita buat, ya, kayak diagram, cerita diagram, baik, nanti Ibu akan bahas tersendiri, ya. Hari ini kita hanya ngebahas tentang teknik penyajian data dalam bentuk tabel aja, ya. Untuk diagram dan grafik nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang, ya. Nah, tapi bahan bakunya ini lumayan banyak juga, ya. Oke, berarti ada 3 ya kalau kita ingin menyajikan data dalam bentuk tabel. Bisa dibuat dalam tabel klasifikasi, 1 arah, 2 arah, 3 arah, atau lebih, ya, tergantung peneliti ingin sedetil apa. Kemudian bisa dibuat dalam tabel
kontingensi, ya. Selain dideskripsikan, kita bisa menganalisis lebih jauh lagi dalam analisis hubungan di antara dua variabel. Kemudian kita juga bisa dalam menyajikan data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi, ya, baik dalam bentuk kategori maupun dalam bentuk numeric. Tuh, kira-kira materi tentang teknik penyajian data yang data hasil yang sudah kita kumpulkan itu bisa dibuat dalam bentuk tabel sehingga data kita bisa menginformasikan dan bisa dengan mudah orang mengerti dari tabel tersebut. Orang bisa lebih lebih memahami, ya, kalau dalam bentuk tabel itu bisa lebih sederhana tapi informasinya dapat, ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan teknik penyajian data dalam bentuk tabel, ya. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum, semoga sehat semuanya, ya.